Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Juan Alvinsa dengan NIM akhir 025. Saya berasal dari Teknik Biomedis, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Nah, di sini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi ujian tengah semester modalitas citra medis yang diampu oleh Dr. Sugianto Sulistiono. Sebelum kita masuk ke pembicaraan, kita simak terlebih dahulu apa sih Universitas Airlangga itu? Universitas Airlangga bersama dengan perguruan tinggi terbaik di Indonesia berkembang dan bertumbuh bersama untuk menciptakan iklim akademis yang positif. Sesuai dengan visi dari Universitas Airlangga untuk menjadi universitas yang mandiri, inovatif, dan terkemuka baik di tingkat nasional maupun internasional sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia. Universitas Airlangga memiliki tanggung jawab untuk berperan lebih dalam pengembangan global. Tanggung jawab ini ditunjukkan dengan usaha untuk mengembangkan kualitas pendidikan menuju ke standar global, untuk meningkatkan performa dari penelitian dan inovasi, dan tentunya dengan melakukan pengabdian masyarakat. Semua usaha tersebut tentu berlandaskan pada moto Universitas Airlangga, Excellence with Morality. Moto yang berperan sebagai fondasi dari berbagai elemen dalam akademis Universitas Airlangga untuk mencapai peradaban yang adil dan beradab. Nah, setelah kita menyimak Universitas Airlangga seperti apa, selanjutnya kita akan masuk ke topik pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, pada topik pembahasan yang akan kita bahas, kita akan membahas 4 hal, yaitu transformasi radon, kemudian ada perkembangan CT scan, kemudian ada radiasi, dan sejarah radiografi. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Nah, pada persoalan pertama atau pembahasan pertama, kita akan menjelaskan dengan secara konseptual apa sih itu transformasi radon. Nah, transformasi radon itu pertama kali diperkenalkan oleh John Radon di tahun 1917. Nah, transformasi radon tersebut dipakai untuk memfilterkan multi channel. Nah, hal tersebut digunakan lebih banyak pada geofisika, terutama seismik refleksi untuk berbagai tujuan. Nah, di antaranya di komposisi gelombang datar, analisis kecepatan, supremasi multiple, directional filtering. Nah, transformasi radon sendiri merupakan teknik secara matematika yang telah luas digunakan untuk pengolahan data seismik. Terdapat 3 jenis radon transformasi yang biasa digunakan untuk menekan multiple, yaitu slant stack atau TOP, kemudian ada transformasi hiperbolik dan transformasi transform. Nah, kemudian prinsip transformasi radon adalah mengubah domain waktu jarak, yaitu menjadi domain topik, kemudian atau intercept time parameter sinyal. Nah, yang telah dikenal dengan koreksi NMO, yaitu mengubah domain menjadi domain topik, kemudian dilakukan secara karena domain topik itu memiliki multiple yang akan mudah dibedakan antara gelombang primer dan multiplenya. Nah, kemudian pada persoalan nomor 2 atau pembahasan nomor 2, kita disuruh untuk menjelaskan apa sih yang terjadi pada proses CT scan untuk setiap perkembangan generasinya. Nah, pada generasi pertama ini, CT scan bekerja secara translasi dan rotasi, di mana CT scan memiliki ciri berkas sinar X yang berbentuk pensil atau anak panah, sehingga sumber sinar X dan detektor akan bergerak secara menyeluruh dari 4 sisi objek, sehingga tidak ada hamburan radiasi karena bentuk sinarnya. Nah, pada gambar di samping ini dapat terlihat jelas bahwa source akan mengarah ke searah jarum jam dan detektor akan sebaliknya. Kemudian source tersebut akan memancarkan sebuah sinar kemudian ditangkap oleh detektor yang ada di seberangnya. Nah, kemudian lanjut pada generasi kedua. Pada generasi kedua ini terdapat perbedaan, yaitu geraknya. Pada gerak kedua ini hanya terdapat 2 sisi objek, sehingga perputarannya menjadi lebih cepat seperti kipas. Nah, sehingga
waktu yang dibutuhkan untuk melakukan atau mengambil citra tersebut lebih cepat daripada generasi pertama. Namun karena berkas sinar yang tidak sepenuhnya lurus, maka akan terjadi hamburan radiasi pada generasi kedua ini. Nah, lanjut kemudian ke generasi ketiga. Nah, pada generasi ketiga ini diperkenalkan pada tahun 1976. CT scan dapat pada generasi ketiga ini, CT scan dapat diputar secara 360 derajat, sehingga CT scan ini ya sampai sekarang menjadi apa ya? Menjadi paling umum digunakan untuk sistem scanner generasi ketiga ini. Nah, sistem ini menggunakan rotate-rotate geometri, yaitu di mana tabung dan sinar X dan detektor area berputar di sekitar pasien. Nah, pada sudut kipas detektor cukup lebar, kira-kira 45-55 derajat untuk menutupi SVOF seluruh tubuh dengan diameter 50 cm. Dengan cara ini, scanning seluruh tubuh yang rutin menjadi visible dan CT scan generasi ketiga ini memperoleh data proyeksi untuk satu gambar hanya dalam 1 detik. Seperti kita lihat pada gambar, pada generasi ketiga tersebut, source-nya akan berputar dan detektornya pun juga akan berputar mengelilingi dari objek. Nah, kemudian pada generasi keempat ini tidak jauh berbeda dengan generasi ketiga. Nah, perbedaannya itu terletak pada jumlah detektor yang lebih banyak, yaitu sekitar 600 hingga 4.800. Nah, waktu pemindaian pun juga mirip dengan generasi ketiga. Namun generasi keempat ini sudah tidak digunakan lagi karena menggunakan septa terfokus yang menghambat scatter radiation. Nah, prinsip desain generasi keempat ini telah ditinggalkan karena biaya yang cukup tinggi, banyak elemen detektor dan masalah lainnya. Sebagai contoh, post-patient collimator atau dekat permukaan detektor untuk menekan radiasi yang tersebar tidak dapat digunakan, dan gambar tersebut akan mengalami artefak yang berat. Nah, kemudian pada generasi kelima ini memiliki sifat yang unik karena sumber sinar X menjadi bagian dari integral dari desain sistem. Nah, detektor array yang tetap stasioner. Nah, sementara berkas elektron yang berenergi tinggi secara elektronik akan menyapu sepanjang anoda. Nah, strip tungsten setengah lingkaran atau sinar X dihasilkan di mana berkas elektron akan mengenai anoda diputar di dalam sekitar pasien sumber sinar X bergerak. Nah, kemudian data yang telah diambil akan diproyeksikan dalam waktu sekitar 50 milidetik lebih cepat daripada generasi ketiga dan keempat, yaitu sekitar 1 detik. Nah, sehingga generasi kelima ini sudah mampu untuk mewakili detak jantung tanpa artefak, yaitu sehingga dapat merekam sebuah detak jantung tanpa noise atau artefak, sehingga gambar yang dihasilkan pun juga lebih jelas. Nah, selanjutnya ada generasi ke-6, di mana pada generasi ke-6 ini kebutuhan untuk scanning yang lebih cepat akan dibutuhkan, dan khususnya untuk multiple scan yang cepat dalam bentuk 3 dimensi. Nah, pada generasi ke-6 ini, dengan diwujudkannya pengembangan sistem scan spiral atau helix, dengan generasi ketiga dan keempat, dengan ini mencapai menggunakan teknologi self-lubricate slip ring untuk membuat sambungan listrik dengan komponen yang berputar. Nah, seperti pada gambar, terdapat X-ray fan beam, kemudian scan slice, slash fan thickness T, X-ray beam thickness, dan detektor ray. Nah, kemudian di sini terdapat Z-axis di mana akan melakukan pemindaian secara sumbu Z untuk mendapatkan citra secara 3 dimensi. Nah, selanjutnya ada generasi ke-7, di mana generasi ke-7 dari CT scan ini menggunakan sistem MDCT pertama yang diperkenalkan pada tahun 1998. Nah, kemudian digunakan kolimator yang lebih besar sehingga dapat disediakan lebih banyak data proyeksi dan ketebalan irisan. Nah, dengan menggunakan detektor multi array yang lebih canggih. Nah, penggunaan energi sinar X menjadi lebih efisien. Detektor area MCDT memiliki keunggulan untuk pemindaian jantung dan akuisisi data CT dinamis.
Nah, dual source atau CT di SCT akan memakai dua tabung sinar X yang akan terhubung ke dua buah detektor tegangan setiap tabung sinar X yang berbeda. Sehingga tegangan tinggi biasanya sekitar 140 kilovolt dan tegangan rendah sekitar 80 kilovolt. Selain itu, seiring dengan peningkatan denyut jantung 100 kali per menit, DSCT akan memberikan kualitas gambar yang lebih baik dan tajam daripada fase sistolik maupun diastolik dibandingkan dengan SSCT scanner. Oke, selanjutnya kita masuk pada topik pembahasan ketiga, di mana pada topik pembahasan ketiga kini kita akan membahas tentang bagaimana sih radiasi tersebut menembus bahan dan bisa mendeteksi objek di dalamnya. Nah, kemudian jelaskan bagaimana proyeksi flash bisa dilakukan. Nah, radiasi adalah energi yang berasal dari suatu sumber yang merambat melalui ruang dengan kecepatan cahaya. Energi ini memiliki medan listrik dan medan magnet yang terkait dengan dan memiliki sifat seperti gelombang. Radiasi juga dapat disebut sebagai gelombang elektromagnetik. Nah, atom yang terdiri dari beberapa bagian akan mengandung nukleus yang mengandung proton dan neutron. Kemudian di sekeliling dari nukleus tersebut akan terdapat elektron, di mana inti atom tersebut akan membawa muatan positif, sementara elektron akan membawa muatan negatif. Nah, gaya-gaya pada atom tersebut akan bekerja membuat suatu kesetimbangan kuat dengan cara membuang energi atomik yang berlebihan atau radioaktivitas. Dalam proses ini, nukleus yang tidak stabil akan mengeluarkan sejumlah energi dan emisi spontan. Inilah yang disebut dengan radiasi. Nah, pada pada gambar di samping dapat kita ketahui bahwa pada partikel alfa tersebut memiliki massa yang terbesar dibandingkan beta, neutron, dan gamma. Nah, pada partikel alfa yang besar ini memiliki kekuatan pengion tertinggi dan kemampuan terbesar untuk merusak jaringan. Ukuran partikel alfa yang sama besar membuat mereka kurang mampu menembus materi. Namun, partikel alfa memiliki daya penetrasi paling kecil dan dapat dihentikan dengan selembar kertas tebal atau bahkan selapis pakaian, ataupun dapat dihentikan oleh lapisan luar kulit mati pada orang. Nah, kemudian partikel beta yang bentuknya atau masanya jauh lebih kecil dibandingkan dengan alfa. Partikel beta tersebut yang memiliki yang jauh lebih kecil daripada partikel alfa memiliki daya ionisasi yang jauh lebih sedikit. Jadi lebih sedikit kemampuannya untuk merusak jaringan. Namun, ukurannya yang kecil memberi mereka daya penetrasi yang jauh lebih besar. Sehingga sebagian besar sumber mengatakan bahwa partikel beta dapat dihentikan oleh lembaran aluminium setebal 1/4 inci. Namun, sekali lagi bahaya terbesar adalah sumber pemancar beta yang masuk ke dalam diri kita sendiri nantinya. Nah, kemudian bukanlah sinar gamma Sinar gamma tersebut bukan merupakan bentuk energi tinggi atau radiasi elektromagnetik seperti sinar X yang lebih kuat. Namun sinar gamma memiliki massa atau muatan. Sinar gamma memiliki daya penetrasi yang luar biasa dan membutuhkan beberapa inci bahan padat seperti timah untuk melindunginya. Sinar gamma dapat menembus seluruh tubuh manusia tanpa mengenai apapun. Mereka dianggap sebagai daya pengion paling tinggi dan daya penetrasi terbesar. Nah, semakin banyak materi yang dapat dilewati radiasi, maka semakin besar daya penetrasi dan semakin berbahaya mereka. Secara umum, semakin besar massa yang ada, semakin besar daya pengion dan semakin rendah daya penetrasinya. Nah, proyeksi slash sendiri dapat dilakukan dengan pengambilan gambar dari tiap-tiap sudut. Oke, kemudian kita lanjutkan ke sejarah radiografi. Nah, pada pembahasan secara radiografi ini, pertama-tama William Conrad Roxen, yaitu seorang profesor fisika yang berusia 40 tahun di Julius Maximilian Universitas di Würzburg, Jerman, menemukan sinar baru yang saat itu masih belum diketahui. Kemudian dia menamakan radiasi atau dia kemudian menamakan sinar tersebut dengan sebutan X-ray karena masih sangat baru. Nah, suatu ketika pada malam
Pada 8 November 1895, Ronson melakukan percobaan dengan sinar katoda untuk menguji fenomena cahaya yang ditemukan pada percobaan sebelumnya. Kemudian Ronson yang telah memasang layar dan tabung Crookes yang dilapisi dengan platinum barium cyanida kemudian ditemukan berpendar dalam sinar X yang membungkusnya dengan karton hitam. Untuk menyembunyikan gemerlangnya, tiba-tiba dia melihat lampu hijau sekitar 1 meter jauhnya. Nah, menurut perkiraan sebelumnya, sinar katoda seharusnya tidak dapat mencapai layar. Tetapi, hal tersebut dapat terjadi. Cahaya yang masih mencapai layar ketika Ronson meletakkan selembar kertas karbon atau kayu di antara tabung Crookes dan layar, dia menemukan bentuk baru radiasi elektromagnetik, tetapi dia tidak tahu jenis radiasi itu, sehingga Ronson menyebutnya sinar X. Nah, dalam eksperimen selanjutnya, Ronson menemukan bahwa objek dengan ketebalan berbeda yang ditempatkan di jalur optik ini menunjukkan transparansi yang berbeda ketika direkam pada plat fotografi. Nah, pada satu titik, tangan istrinya berada di jalur cahaya di atas plat fotografi. Nah, kemudian sinar X kemudian menunjukkan sebuah gambar atau sebuah citra menunjukkan tulang atau jaringan seperti seperti tulang dari tangan istrinya tersebut. Nah, kemudian Sinar X kemudian menunjukkan bahwa J.H. Edward pada Januari 1896 jaring yang tertancap di tangan rekannya. Kemudian Edward juga orang pertama kali yang menggunakan sinar untuk operasi. Nah, pada yang tahun sama, mereka menerima sinar X dari desain tabung gas Ivan Frank Austin yang menemukan bahwa tabung fluid menghasilkan sinar X. Ini karena Puri mengandung target Mika-Miri yang membantu mempertahankan sampel bahan fluorescent di dalam tabung. Nah, sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.